Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami dengan materi metodologi pembelajaran berbasis komputer dengan model drills and practice. Kelompok 8 terdiri dari 5 anggota. Yang pertama ada Muhammad Biagidiswantoro dengan NIM 079. Yang kedua ada Zulfia Leli Nurmitasari dengan NIM 091. Yang ketiga ada Lulu Latifah dengan NIM 093, yang keempat ada Randy Farid dengan NIM 103, dan yang terakhir ada Mutmainah dengan NIM 116. Perkenalkan, nama saya Muhammad Biagidiswantoro, NIM 079. Di sini saya pemateri pertama yang akan menjelaskan definisi drill and practice. Definisi drill and practice menurut Newby dan kawan-kawan 2011, drill and practice atau dapat disebut dengan latihan dan praktik adalah model pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik secara individu untuk menguasai keterampilan dasar atau pengetahuan melalui pekerjaan yang berulang-ulang. Model drill and practice merupakan satu teknik pembelajaran yang berbantuan komputer yang bertujuan untuk memberikan pengalaman-pengalaman belajar pada diri siswa melalui penyediaan latihan-latihan soal untuk menguji penampilan siswa melalui kecepatan menyelesaikan soal-soal latihan yang disediakan oleh program. Model drill and practice adalah suatu model pembelajaran dengan jalan melatih siswa terhadap bahan pelajaran yang sudah diberikan. Perkenalkan, nama saya Zulfia Leli Nurmitasari dengan NIM 091 akan menyajikan materi tentang tujuan dan ciri-ciri model drill and practice. Next, tujuan pembelajaran dengan menggunakan drill and practice menurut Rustia antara lain yang pertama adalah memiliki keterampilan proses. Nah, yang dimaksud dengan memiliki keterampilan proses ini adalah siswa setelah diajarkan dengan menggunakan metode drill, siswa akan mempunyai keterampilan proses. Entah itu keterampilan proses dalam belajar, atau keterampilan proses dalam menjawab, atau keterampilan proses dalam mengaplikasikan suatu pembelajaran ke dalam kehidupan sehari-hari. Intinya, siswa mampu meningkatkan keterampilan proses belajar. Yang kedua ada mengembangkan kecakapan intelek seperti mengalihkan, membagi, menjumlahkan, menarik akar, mengenal benda atau bentuk dalam matematika, ilmu pasti, dan tanda baca sebagainya. Nah, metode drill dengan menggunakan komputer dapat memudahkan siswa untuk mengembangkan kecakapan intelek. Kenapa demikian? Karena nanti di dalam komputer sendiri atau laptop atau alat elektronik lainnya yang berbasis informasi, maka siswa akan senantiasa atau terbiasa menggunakan perkalian atau pembagian sebagai alat yang digunakan untuk belajar. Jadi, setelah menggunakan drill and practice, tujuannya yaitu mengembangkan kecakapan intelek siswa agar siswa tidak bosan dalam pembelajaran biasa, tetapi dapat mengembangkan kemampuan berpikir atau kemampuan menghitung dan lain-lain. Yang ketiga adalah memiliki kemampuan menghubungkan antara sesuatu keadaan dengan hal yang lain. Nah, ini hampir sama dengan memiliki keterampilan proses. Mengapa? Karena tujuan drill and practice yaitu menghubungkan kemampuan antara sesuatu keadaan dengan hal yang lain. Maksudnya adalah setelah menggunakan sistem drill and practice, siswa dapat menghubungkan soal atau menghubungkan konsep permasalahan dengan kehidupan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa demikian? Karena khusus untuk siswa, karakteristiknya berada pada tahap operasional konkret. Jadi, siswa butuh contoh nyata dalam penanganan soal tersebut. Jika menggunakan drill, maka siswa lebih mudah untuk menghubungkan antara sesuatu keadaan dengan hal yang lain. Kemudian, ada ciri-ciri drill and practice. Yang pertama ada perencanaan. Nah, perencanaan yang dimaksud yaitu
Siswa dianggap sudah mengetahui teori yang mendasari keterampilan itu serta mengetahui cara atau prosedur mengerjakannya. Jadi sebelum siswa mengerjakan suatu soal dengan menggunakan metode drill, maka awalnya siswa sudah mengetahui teori yang mendasari keterampilan itu dan tahu cara menggunakan atau mengaplikasikan prosedur dan cara mengerjakannya. Yang kedua yaitu ada implementasi. Nah, implementasi ini adalah siswa bisa menyesuaikan tingkat kesulitannya menggunakan aktivitas yang singkat dan menggunakan prinsip kompetisi. Jadi, implementasi ini adalah mengaplikasikan apa yang diharapkan guru dengan penggunaan metode drill. Nah, penggunaan metode drill sendiri harus menyesuaikan tingkat kesulitannya dengan waktu yang singkat dan juga menggunakan prinsip kompetisi. Nah, prinsip kompetisi ini digunakan sebagai acuan bagi siswa agar dapat memperoleh nilai yang lebih baik dari teman-temannya. Seperti itu. Jadi, menggunakan drill and practice tidak sembarangan, tetapi harus menyesuaikan tingkat kesulitannya dan juga sesuai dengan kompetensi dasar dan juga indikator yang telah disusun oleh guru. Jadi, harus sesuai dengan proses atau tujuan pembelajarannya. Yang ketiga ada evaluasi. Evaluasi yaitu siswa dapat mengetahui kemampuannya dengan melihat nilai akhir. Evaluasi ini bisa dilihat berdasarkan skor atau poin atau nilai yang didapat oleh siswa setelah menerima materi dengan menggunakan metode drill and practice. Evaluasi ini digunakan atau bertujuan untuk mengetahui apakah siswa sudah memahami atau belum dari materi yang telah disampaikan. Jika siswa belum, harus ada pengevaluasian atau kajian ulang tentang materi yang telah disampaikan atau tentang bagaimana cara guru menyampaikan materi. Kemudian, jika evaluasi siswa ternyata nilainya baik, maka guru akan melanjutkan pada materi yang akan disampaikan selanjutnya. Nama saya Randy Farid Pahlevi, NIM 103. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari sebelumnya. Materi yang akan saya jelaskan yaitu prinsip pengembangan model drill and practice. Ada beberapa prinsip dalam pengembangan model drill and practice. Yang pertama yaitu sajian program berisi masalah-masalah yang dikemas dalam bentuk latihan soal untuk siswa pada tingkat tertentu. Berbagai bentuk soal dapat digunakan, misalnya soal objektif atau multiple choice, kemudian soal isian pendek, soal menjodohkan, soal uraian, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu materi pelajaran tidak diberikan secara khusus. Tidak ada aktivitas siswa dalam membaca materi, menyimak, melihat tayangan video, mendengarkan suara, dan lainnya. Namun, siswa langsung dihadapkan pada sejumlah soal yang harus diselesaikannya. Yang ketiga, program akan merekam atau merekod semua aktivitas siswa dalam menjawab soal, baik soal dengan jawaban yang benar maupun yang salah. Kemudian, program akan memberikan feedback atau respon terhadap jawaban siswa. Terdapat dua variasi respon program. Yang A yaitu respon langsung atau direct response, yaitu setiap siswa telah menyelesaikan satu pengerjaan soal, maka sebelum masuk ke jawaban soal berikutnya, disajikan dulu respon terhadap jawaban tadi, yaitu benar atau salah. Dalam hal ini siswa dapat langsung mengetahuinya. Yang B yaitu respon tertunda atau delay response. Maksudnya yaitu siswa dibiarkan terlebih dahulu menjawab semua soal hingga habis, baru diberikan respon kumulatif terhadap jawaban benar dan salahnya. Jenis respon dapat digunakan salah satunya, akan tetapi jika memakai dua-duanya bisa saja. Yang keempat yaitu pada setiap soal yang dibagikan, masing-masing memiliki bobot nilai tertentu. Semua bobot akan diakumulasikan dan akan menjadi nilai akhir. Program menyediakan judging response apakah siswa sudah berhasil atau mengulang kembali mengerjakan soal. Yang kelima yaitu program menyediakan fasilitas di mana siswa dapat mengulangi latihan soal
meskipun siswa sudah berhasil. Terlebih lagi bagi siswa yang belum memiliki skor yang diharapkan. Siswa dapat mengevaluasi hasil belajarnya sendiri atau self-evaluation dengan membandingkannya dengan kunci jawaban yang telah disediakan oleh program. Dengan demikian, program harus memfasilitasi siswa agar dapat mengulang mengerjakan soal latihan, dapat mengakses jawaban dan pembahasan apabila diperlukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutmainnah, saya dengan NIM 116. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah umum dan komponen memproduksi model drill and practice. Langkah-langkah umum untuk membuat komponen model drill and practice ini teman-teman ada 3. Yang pertama adalah membuat desain program multimedia interaktif model drills dengan menganalisis kurikulum. Jadi ketika sekarang kan kurikulum 2013, jadi kita menganalisis dulu kurikulum 2013, baru kita mengaitkan dengan model drill and practice ini. Yang kedua adalah membuat flowchart program pembelajaran model drill and storyboard multimedia interaktif model drill. Nah, untuk menuangkan konten kepada sistem pembelajaran berbasis komputer, dalam program dilakukan dengan adanya pembuatan bagan alur yang bisa kita sebut flowchart dengan model drill and practice. Hal ini dilakukan untuk memperjelas alur kegiatan yang akan ditempuh melalui model drill ini. Flowchart berupa alur dalam bentuk kotak-kotak dialog, memiliki makna dan artinya sendiri-sendiri. Nah, flowchart berisi simbol-simbol grafis yang menunjukkan arah alur kegiatan dan data-data yang dimiliki program sebagai suatu proses eksekusi. Nah, simbol-simbol yang ada di dalam flowchart memiliki arti tertentu yang telah dibakukan secara umum, sehingga flowchart dapat dibaca oleh semua programmer dan dapat diimplementasikan ke dalam program dengan menggunakan bahasa yang dikuasainya. Jadi bisa efektif untuk pembelajaran. Yang selanjutnya adalah programming, menggunakan perangkat komputer sebagai peranan utama, melibatkan software dan hardware yang sesuai. Jadi teman-teman, tadi adalah 3 langkah umum untuk membuat model drill and practice tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lulu Latifah, NIM 093, ingin menjelaskan tentang susunan flowchart. Susunan flowchart drill pertama itu bagian pengantar, selanjutnya pilih item, dan selanjutnya ada pertanyaan dan tanggapan, dan selanjutnya penilaian tanggapan, dan selanjutnya umpan balik. Nah, jika masih belum paham, kembali lagi ke pilih item dan kembali lagi ke pertanyaan dan tanggapan. Jika semuanya udah paham, maka akan ditutup. Komponen kompetensi model drill and practice. Di sini ada bagian pengantar. Bagian pengantar yaitu tentang apa yang mau dijelaskan. Contohnya yaitu guru mengemukakan tujuan yang harus tercapai, bentuk-bentuk yang harus tercapai dalam bentuk latihan yang akan dilakukan. Selanjutnya itu pilih item. Memilih apa yang mau dipelajari. Contohnya, sekarang mau mengambil pembelajaran TIK tentang metode drill dan praktis dalam pembelajaran TIK. Selanjutnya itu pertanyaan dan tanggapan. Guru bertanya kepada siswa tentang metode drill dan praktis dalam pembelajaran TIK dan siswa menanggapi masalah yang sudah dibahas. Selanjutnya yaitu penilaian tanggapan. Guru memahami siswa mampu apa tidaknya dan guru memberikan nilai terhadap siswa dalam kemampuannya. Dan selanjutnya itu umpan balik. Guru memberikan pertanyaan balik kepada siswa untuk menguji paham tidaknya terhadap siswa. Nah, jika siswa belum paham, maka kembali lagi ke pilih item. Kembali lagi ke pembelajaran. Jika siswa belum paham, maka siswa akan bertanya dan guru akan menanggapinya. Setelah semuanya paham, maka akan ditutup. Apabila latihan sudah selesai, maka guru harus terus memberikan motivasi untuk siswa terus melakukan latihan secara berkeseimbangan sehingga latihan yang diberikan dapat semakin
melekat, terampil, dan terbiasa. Sekian, terima kasih dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.